Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari perdebatan hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul tafsir surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kita lanjut ke ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Pendapat maksud dari ayat tersebut tadi adalah pendapat pertama, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Namun para ulama khilaf. Silang pendapat. Maka la pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah. Seakan-akan Allah membantah persangkaan Allah orang-orang yang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Mekah bahwasannya hari kiamat itu benar adanya, yaitu seakan-akan Allah berkata, tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Lalu pendapat kedua mengatakan la di sini bermakna tidak, seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan tidak butuh dengan sumpah. Adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas sehingga tidak butuh bersumpah dengan kota Mekah. Lalu pendapat ketiga mengatakan la di sini la zaidah, tambahan satu yang maksudnya untuk menguatkan artinya Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para salaf dan inilah yang lebih benar. Lalu lanjut ayat kedua. Wa antahillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Makna dari ayat ini adalah tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah. Lebih-lebih Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini, sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya. Pendapat ketiga, dan inilah pendapat yang kuat, mengatakan ayat ini bermakna dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Maksudnya adalah dibolehkan bagi Nabi untuk berperang di kota Mekah. Lalu lanjut ayat ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Makna ayat ini adalah
Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ma pada ayat ini. Pendapat pertama, jika ma di situ adalah ma'al mausulah, maka makna ayat menjadi dan demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Pendapat kedua, jika ma di situ adalah manafiyah, maka makna ayat menjadi dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan atau mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah ma'al mausulah. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkannya? Sebagai ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian beranak pinak sampai dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Lalu lanjut ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Makna dalam ayat ini adalah Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Lalu lanjut ayat kelima, sabu allai yaqdira alaihi ahad. Yang artinya apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Maknanya adalah sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang belulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya. Lalu lanjut ke ayat 6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Makna ini adalah dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya karena dia menyangka bahwasanya hartanya akan ada terus, tidak habis-habis. Karenanya Allah menamakan sikap kehabisan harta, menghabiskan harta pada kemaksiatan dengan ihlak, yaitu memusnahkan. Dan Allah tidak menamakannya dengan infak. Hal ini karena harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya dan tidaklah kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah, maka ia telah berdagang dengan Allah. Ia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Lalu lanjut ke ayat 7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Makna ayat ini adalah orang ini tatkala berkata, ahlaktu mala lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkannya dengan kesombongan. La, menyombongkan harta yang banyak yang telah ia hambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Lalu lanjut ke ayat 7. Alam naj'al lahu ainain, yang artinya bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Maknanya adalah lanjut ke ayat 9, dan lidah dan sepasang bibir. Yang bermakna ayat ini bermakna Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan 2 bibir, dan kenikmatan 2 mata. Ini diantara kenikmatan yang sangat besar. Kedua mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Lisan dan kedua bibir yang bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Demikian juga membantu untuk
dan minum serta menambahkan indahnya rupa. Namun, kebanyakan manusia tidak mensyukurinya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Lisan dan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berzikir, melainkan hanya ucapan yang sia-sia saja. Mata yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Lanjut ke ayat 10 terakhir. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Ayat ini bermakna yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Oke. Jazakallahu khairan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan 1 sampai 10 tafsir surat Al-Balad dari 1 sampai 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.